Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah studi Al-Quran Dr. Haji Muh Saifuddin MA dari program Pasca Sarjana Universitas Wahid Hasyim. Dalam rangka memenuhi tugas akhir semester Gasal, ada beberapa tugas yang harus kami jawab. Di antaranya, yang pertama, apakah Al-Quran yang kita baca, kita dengar adalah kalamullah yang qadim? Penjelasannya, Al-Quran yang kita baca, kita dengar itu adalah kalamullah yang qadim, baik itu lafalnya, huruf maupun maknanya. Karena apa? Karena Allah Ta'ala adalah qadim, maka sifat-sifatnya juga qadim. Seandainya Allah tidak qadim, berarti Allah hadis. Kalau Allah hadis, berarti butuh makhluk yang menciptakan lagi, dan begitu seterusnya. Dalam artian, kalau ada makhluk, pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan ada yang menciptakan. Akhirnya terjadi tasalsul. Seperti penjelasan dalam kitab Tuhfatul Murid karya Imam Ibrahim Al-Bajuri. Penjelasan atau bukti dari Al-Quran, kalau Al-Quran itu dari Allah yang menunjukkan qadim adalah Quran surat Al-Waqiah ayat 80, yaitu Tanzilum mir Rabbil Alamin. Pertanyaan yang kedua, apakah para nabi juga mendapatkan ilham? Penjelasannya adalah para nabi itu mendapatkan ilham. Karena apa? Karena wahyu selain ada yang menggunakan perantara malaikat, juga ada yang langsung ke hati para nabi. Seperti penjelasan dari Mana Koton dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran menjelaskan arti wahyu adalah ilham suci yang diberikan kepada manusia. Seperti dalam ayat Al-Quran di surat Al-Qasas ayat 7. Wa auhayna ila ummi Musa an awdi'aihi. Pertanyaan yang ketiga, mengapa Al-Quran yang kita baca tidak disusun berdasarkan urutan turunnya? Urutan ayat Al-Quran yang kita baca tidak sesuai urutan turunnya ayat, melainkan itu tauqifi atau petunjuk langsung dari Rasulullah SAW. Karena apa? Karena malaikat Jibril ketika turun membawa ayat, maka malaikat Jibril memberitahu letak ayat tersebut di surat apa. Kemudian Nabi membacakan pada para sahabat dan menyuruh penulis mushaf meletakkan ayat tersebut di tempat yang telah dijelaskan Rasul tersebut, sesuai penjelasan Az-Zarqani dalam Manahilul Irfan fi Ulumil Quran bab 9 fi tartibi ayatil Quran wa suwarihi. Pertanyaan yang keempat, mengapa Al-Quran disebut mukjizat terbesar? Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar. Karena apa? Karena Al-Quran solih likuli zaman wa makan. Artinya, mukjizat Al-Quran itu berlaku sepanjang masa dan dimanapun berada dan kapanpun berada, baik untuk orang muslim juga untuk orang non muslim. Berbeda dengan mukjizat yang lain. Kalau mukjizat yang lain hanya terbatas pada zaman tertentu, seperti penjelasan Said Agil Munawwar dalam bukunya Al-Quran Membangun Tradisi Keselan Hakiki. Yang kelima, bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan tajwid? Dalam hal ini, hukum membaca Al-Quran dengan tajwid menurut ulama ahli tajwid adalah wajib. Dengan apa? Dengan dalil Quran surat Al-Muzammil ayat 4, yaitu warattilil Qur'ana tartila. Dalam ayat tersebut, warattil disebut dengan bentuk amar. Bentuk amar dalam teks menunjukkan wajib, kecuali ada qarinah atau petunjuk yang menunjukkan bahwa itu bukan wajib. Dalam teks tersebut tidak ada qarinah yang menunjukkan bahwa
itu tidak wajib, maka karena tidak ada qarinah maka hukumnya wajib. Akan tetapi menurut ulama ahli fikih, membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya tidak wajib. Karena apa? Karena di dalam teks yang menerangkan tentang kewajiban membaca dengan tajwid tidak ada unsur yang menunjukkan wajib. Yang diwajibkan adalah tartil. Nah, yang dinamakan tartil adalah membaca Al-Quran dengan pelan-pelan, dengan tadabbur, dengan memahami maknanya. Karena tidak ada qarinah yang menunjukkan wajib, maka menurut ulama ahli fikih membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya tidak wajib. Pertanyaan ke-6, bagaimana hukum wanita yang sedang haid membaca Al-Quran? Dalam masalah ini ada beberapa pendapat. Kita kutip sebuah hadis dari Imam Tirmidzi yang menunjukkan la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Qur'an. Keumuman hadis ini bukan berarti seorang wanita yang haid tidak boleh membaca Al-Quran sama sekali, akan tetapi ada beberapa permasalahan yang perlu dipahami. Yang pertama, apabila membaca Al-Quran diniati membaca Al-Quran maka hukumnya adalah haram. Yang kedua, apabila membaca Al-Quran diniati untuk membaca Al-Quran dan disertai dengan niat yang lain maka hukumnya juga haram. Hukum yang ketiga, apabila membaca Al-Quran diniati selain untuk membaca Al-Quran seperti untuk menjaga hafalan, membaca zikir, kisah-kisah, hukum-hukum dalam Al-Quran atau mau'idhah, maka hukumnya diperbolehkan. Apabila membaca Al-Quran karena tidak ada kesengajaan untuk mengucapkannya maka juga hukumnya diperbolehkan, seperti dalam penjelasan Hasiyah Al-Bujairami Al-Khatib. Pertanyaan yang selanjutnya yang ke-7, tafsirkan ayat-ayat berikut dengan pendekatan tarbawi. Kami mendapatkan surat Al-Baqarah ayat 36. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din 'adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Pendekatan tarbawi dari ayat tersebut adalah ketika ada informasi yang kita terima maka kita tidak menerima apa adanya, akan tetapi kita analisa dulu, kita teliti dulu informasi itu benar atau kurang benar. Ketika benar maka kita terima, apabila kurang benar maka kita tampung. Seperti kasus dalam ayat tersebut, waktu itu Saitan, teman dekat Nabi Adam, Saitan memberikan informasi bahwa Nabi Adam dilarang untuk mendekati tumbuhan khuldi karena Allah tidak ingin Nabi Adam menjadi malaikat atau makhluk yang kekal di surga. Maka Saitan memberi info Nabi Adam mendekatlah. Nah, karena Nabi Adam mengikuti informasi dari Saitan, maka Nabi Adam mendekati tumbuhan khuldi tersebut. Akhirnya apa? Nabi Adam digelincirkan Saitan dari surga. Itu ada tema pendidikan yang harus kita tema, bahwa intinya kita tidak bisa menelan informasi mentah-mentah dari orang lain. Sekian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.